untuk menyambut kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami di planet bumi ini seperti di sorga. Nyatakan diri-Mu lewat firman-Mu, karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil, dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami sungguh percaya langit, bumi dan segala kemuliaannya dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Tapi satu hal yang pasti, perkataanmu, firmanmu tidak mungkin berlalu, melainkan kekal sampai selama-lamanya. Sebab itu berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kalau boleh tetap berdiri sebentar. Kita baca satu ayat firman Tuhan dari Kejadian 1 ayat yang ke-26. Mari Bapak Ibu bisa melihat itu. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Dan kita akan membaca sambil memperkatakannya, ya, menyuarakannya. Kalau sekarang bukan buka Alkitab ya, pencet Alkitab saudara. Ya, kalau dulu Alkitab, sekarang Alkitab, artinya Alkitab elektronik. Ya. Mari kita ucapkan 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Loncat ayat 28. Ya, langsung ayat 28 sekarang. Terus lagi sekali. 28. Nah, 1, 2, 3. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Yang berbahagia mereka yang membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan, dan membagikan firman. Ada 5M kunci bahagia. Yang membaca, yang merenungkan, yang memperkatakan, yang melakukan, dan yang membagikan firman dalam kehidupannya. Katakan amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Waktu saya diminta oleh Pak Endra temanya apa, saya sampaikan declaring King's Mandate. Menyatakan mandat kerajaan. Saudaraku, kenapa ini penting sekali? Alkitab pertama kali di Kejadian pasal 1 ini, kita sudah bisa melihat bahwa Tuhan itu memperkenalkan dirinya kepada manusia. Dia itu sebagai raja. Dari mana saya tahu saudaraku? Kalau kita mundur ke belakang dalam Kejadian 1 ayat 1, di situ dikatakan begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu Kejadian 1 ayat 1. Dalam bahasa Ibraninya kurang lebih begini. Beresit bara Elohim et hashamayim ve et haares. Kata beresit itu, saudaraku, dalam perspektif orang Yahudi ini ya, Ibrani, bahwa ini bicara tentang kerajaan kekal. Jadi kalau saudara ketemu tentang pada mulanya di Alkitab, itu sudah mengandung pengertian dalam kacamata orang Yahudi ya, bahwa Tuhan itu punya kerajaan yang kekal. Kerajaannya tak terbatas. Karena dia punya kerajaan, otomatis dia sendiri memperkenalkan diri sebagai raja. Nah, ini penting sekali untuk kita ketahui, narasi yang dibangun oleh Alkitab pertama, bukan Tuhan Allah itu kasih. Narasi pertama yang dibangun oleh Alkitab, Tuhan itu adalah raja. He is the king of all kings. Itu penting ini ya, pemahaman kita harus sampai ini dulu. Baru manusia jatuh dalam dosa, narasi kemudian yang dibangun oleh Alkitab yang menjelaskan kepada kita, Tuhan datang dengan menyatakan kasihnya kepada manusia. Baru dia disebut Allah itu kasih. Tapi ini yang saya mau tekankan kepada setiap kita. Pentingnya prinsip keseimbangan. Ya, saya percaya, kita semua percaya bahwa Tuhan itu penuh kasih. Tuhan itu penuh anugerah. Itu benar sekali. Tetapi kita juga harus melihat dalam perspektif di mana dia memperkenalkan diri kepada manusia pertama. Dia adalah raja. Namanya raja saudaraku, pasti berdaulat.
Namanya raja, saudaraku, punya otoritas kekuasaan yang dahsyat dan luar biasa. Dan di sini yang luar biasa, dia memberikan mandat kerajaan kepada kita. Ya, ada beberapa mandat yang akan saya sampaikan secara cepat. Yang pertama disebut mandat budaya atau cultural mandate. Dikatakan begini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, ini mandat pertama, mandat keserupaan dengan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Anda dan saya diciptakan dengan tujuan yaitu keserupaan dengan Tuhan. The main purpose of our life is not to be rich nor to be famous. Gak salah kita jadi kaya, gak salah kita jadi terkenal. Itu sah, Alkitab tidak menentang itu. Asal kita bekerja keras dengan cara yang benar, kita diberkati oleh Tuhan. Kita jadi orang kaya raya, kita menjadi terkenal. Itu gak apa-apa, tetapi itu bukan tujuan utama. Alkitab bilang dengan jelas, the main goal of our life is to be like Him. Keserupaan dengan Tuhan itu adalah tujuan utama kenapa kita diciptakan di planet bumi ini. Imago Dei, Imago Christi, itu tujuan utama hidup setiap kita. Bapak Ibu pernah dengar angka 007? Apa itu? James Bond. Kalau di Makassar mereka tidak bisa bilang James Bond, James Bong. N itu selalu dikasih G orang Makassar. Satu kali saya diundang di gereja di sana. Kami ada cabang gereja di sana. Seminggu sebelumnya diumumkan begini, minggu depan hamba Tuhan yang pelayanan Roni Daud Simeong. Saudaraku, untung minggu depan saya ke sana, saya tidak datang dengan salam meong gitu ya. Nah, buat dunia perfilman Hollywood, angka 007 itu mendatangkan cuan gede. Kenapa saudaraku? Setiap kali serinya triliunan rupiah mereka hasilkan. Mulai dari Sean Connery, ingat itu? Apalagi? Timothy Dalton, Roger Moore, Daniel Craig, ya. Loh, pendeta kau tahu? Pendeta akhir zaman. Pendeta juga manusia gitu ya. Jadi saudaraku, saya nonton seri-serinya Pak, sampai yang terakhir itu. Dan itu keuntungannya triliunan. Ya, mereka jadi luar biasa karena film ini. Tapi buat dunia penerbangan Korea Selatan, angka 007 angka memilukan Pak. 1 September tahun 83, sebuah penerbangan dari Korean Air JFK New York pulang kembali menuju ke Gimpo, waktu itu Gimpo, belum Incheon ya, di Seoul. Saudaraku, dan waktu itu perjalanan mampir dulu transit di Anchorage, Alaska. Ganti kru total. Dan hari itu belum ada sistem GPS. Yang ada adalah sistem koordinat. Jadi entah kenapa ini yang anehnya. Sampai sekarang masih misteri. Sejak berangkat dari Anchorage, Alaska pulang ke Seoul itu, pilot tidak taat kepada sistem navigasi dengan baik. Sehingga sejak berangkat meleset hanya beberapa derajat. Tapi kalau kita bayangkan meleset beberapa derajat sejak berangkat, perjalanan 8 jam kurang lebih, dan ribuan kilometer, Anda bisa bayangkan terjadi apa? Deviasi, melebar, betul? Seharusnya ke Seoul, mereka ada sekarang di atas Laut Okhotsk, zona militer Uni Soviet. Waktu itu masih Uni Soviet, tidak seperti sekarang sudah terpecah-pecah. Ditangkap oleh radar daripada angkatan darat yang ada di sana, angkatan udara. Dia tangkap sebagai pesawat mata-mata. Tanpa babi bu, dikirim pesawat Sukhoi. Dan di atas diroket, dirudal, meledak di udara. 240 penumpang dan 30 kru, berarti total 270 orang meninggal dunia. Gara-gara apa? Seorang pilot tidak taat sistem navigasi. Mari Bapak Ibu, saya mau jelaskan ini. Kenapa? Apa kaitannya begini? Tuhan telah memberikan sistem navigasi kepada kita untuk kita sampai kepada tujuan Tuhan dan bukan tujuan kita. Tujuan Tuhan buat setiap kita adalah to be like Him. Imago Dei, Imago Christi. Maka itu perlu kita dalam bisnis kita, rumah tangga kita, kehidupan kita. Kita hari demi hari mesti evaluasi diri. Apakah perjalanan hidupku ini semakin membawa kepada keserupaan Kristus atau tidak? Apakah bisnis yang saya geluti ini
membawa saya semakin berjalan dalam keserupaan Kristus atau tidak? Kalau tidak, perlu kita evaluasi, introspeksi betul. Sebab Alkitab bilang ada banyak jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju jurang maut. So, kunci G, Pak. Ya, bukan lagu The Beatles sekarang ya. Kalau lagu The Beatles kan modelnya seperti ini. C, Pak, C dulu C. Tadi Pak Gili bilang kan sedikit aja. Well, she was just 17, you know what I mean. And I saw her standing there. Itu 40 tahun yang lalu. Masa lalu. Oke, tetapi yang Tuhan mau kunci G. Nah, itu yang lama kan. Sekarang, apa sih? What is the main goal of our life? The main goal of our life ini dia. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Ini yang disebut cultural mandate, mandat kebudayaan. Tujuan hidup kita tidak lain tidak bukan berjalan dalam keserupaan seperti Tuhan Yesus Kristus. Ini bicara apa, Pak? Karakter. Hari-hari ini banyak sekolah, universitas menawarkan pendidikan karakter, betul nggak ya? Karakter building. Saya ini di televisi, baca koran, berita-berita, promosi sekolah-sekolah. Pertanyaan saya, karakter siapa yang kita anut? Ada banyak sekolah yang bukan sekolah Kristen pun menawarkan karakter. Tapi saya harus ingatkan kepada kita, karakter yang paling utama adalah karakter keserupaan dengan Kristus. Itu lebih utama dari segala sesuatu. Ya, dan itu biarlah menjadi mandat yang harus kita jalankan. Ini karena mandat sifatnya perintah. Wow, Pak Darmito pasti kata perintah itu nggak bisa. Tunggu dulu komandan, nggak bisa ya. Nggak ada, saudara. Itu bisa ditempeleng sama komandannya, saudaraku. Pak, ada perintah langsung, siap. Walaupun sekarang anak milenial menjawabnya, siap. Tapi harus melaksanakan. Jadi jelas, keserupaan dengan Tuhan. Lalu kemudian Tuhan bilang gini, saudaraku. Dan sesudah itu, dalam karakter keserupaan ini, nah ini pentingnya pendidikan karakter Kristus itu di keluarga-keluarga kita itu penting seperti ini. Jadi bukan sekedar baik seperti diajarkan keyakinan lain, tapi keserupaan Kristus. Lalu kemudian Tuhan bilang gini, setelah kamu punya karakter Kristus ini, Tuhan bilang gini, let them have dominion. Supaya mereka berkuasa. Saudara lihat ini, berkuasa datang kemudian setelah bicara karakter. Bila kekuasaan tanpa karakter, bahaya. Orang bisa menyalahgunakan kekuasaan. Kita 1,5 bulan, hampir 2 bulan berita di TV itu, Pak. Waduh, saudaraku. Orang yang punya otoritas, kekuasaan, Kristen lagi. Dan 3 bulan lalu dibaptis secara selam. Aduh, saudaraku. Kenapa seperti itu? Waktu saya ditanya sama orang Kristen ya Pak, malu saya. Sebagai pendeta ditanya, masa enggak gitu ya. Iya, dia cuma beragama tapi tidak berkerajaan. Itu yang jawab benar. Banyak orang beragama Kristen tapi tidak dipimpin oleh raja di atas segala raja. Itu beda. Beragama dengan berkerajaan itu beda. Kok rasanya saya ada penolakan yang ngomong gini ya. Rasanya kayak gak diterima di sini. Saudara, ada banyak orang beragama Kristen tapi mereka tidak berkerajaan Allah. Kenapa? Yesus tidak jadi raja. Yesus tidak memerintah dalam kehidupannya. Dia yang memerintah atas kehidupannya. Oleh sebab itu saya mesti tekankan betapa pentingnya tentang mandat kerajaan ini. Setelah punya karakter itu, keserupaan, Tuhan bilang let them have dominion. Kata have dominion bahasa Ibrani yang pakai adalah rada. Kata rada di situ bukan cuma berkuasa biasa, tapi rada mengandung beberapa pengertian. Yang pertama, to be his representative on earth. Menjadi perwakilan kerajaannya di muka bumi. Jadi kalau saudara mau pengen tahu, di Alkitab kalau kita belajar teologi sedikit ya kebetulan lah puji Tuhan dapat kesempatan habis itu sekolah Alkitab Pak ya. Lalu saya belajarlah teologi.
Ada istilah kalau ada belajar hermeneutik, ilmu penafsiran, itu namanya the law of first mention. Hukum pertama kali disebutkan. Jadi kata apa yang pertama kali di Alkitab sebutkan itu jangan dilewatkan. Itu harus diteropong, diteliti, kalau tidak akan ada deviasi lagi nanti. Penyimpangan. Contoh bicara berkat ya. Berkat itu di Kejadian ayat 28 tadi kita baca. Allah memberkati mereka. Ya kan tadi ya Kejadian 28, bukan. Ya. Lalu saudaraku, ketika Allah memberkati, nah sekarang muncul apa? Prosperity gospel. Injil kemakmuran. Dulu saya diajari dari gereja lama saya gitu. Percaya Yesus, kamu mati masuk surga. Itu betul, oke ya. Tapi nanti saya akan koreksi juga pernyataan itu. Yang kedua, hari ini kamu naik motor, tidak lama lagi kamu naik mobil. Percaya Yesus, hari ini kamu in the cost. Kamu kontrak rumah. Tidak lama lagi kamu punya rumah sendiri. Siapa yang gak mau saudaraku? Saya pergi ke gereja dengan pikiran saya berkat materi. Lama-lama saya mikir juga Pak, khotbahnya tiap minggu begitu. Sampai khotbah tentang menabur benih itu loh. Nanti kalau Anda menabur benih, Anda akan menuai berapa? 30, 60 dan 100. Terus dia bilang, kamu bisa menuai sampai 100 kali. Wih, gua nabur 10.000. Lebih dong Pak, kalau 100 kali. Pak Alex, matematikanya kok lain. Saudaraku, Cetio. Betul gak? Wah, siapa yang gak mau? Padahal Alkitab Matius 13 itu konteksnya bukan untuk uang Pak. Konteksnya itu untuk pesan kerajaan, firman. Nah kebanyakan gereja kita berdoa pun kita tabur 30, 60. Itu tidak sesuai konteks Pak. Makanya kita harus luruskan sekarang Injil. Kalau orang bicara berkat seringkali berpikir tentang materi. Nah saya akan jelaskan nanti itu menit terakhir. Tapi ini penting. Tuhan bilang begini, kamu berkuasa, artinya yang pertama, kamu jadi perwakilan kerajaanku di muka bumi. Waduh, barusan Ratu Elizabeth II meninggal. Pangeran Charles yang kasihan menunggu bertahun-tahun itu harus jadi raja, saudaraku. Dan saudaraku, kemarin saya dikirimi foto, dia pakai jas, miring kancingnya. Dia ya manusia mungkin karena faktor usia ya, kancing jasnya itu nggak sesuai itu, jadi miring gini jatuhnya. Saudara kasih Tuhan. Tapi gini loh, dididik dalam keistanaan lingkungan raja itu tidak menjadikan Pangeran Charles itu betul-betul siap jadi raja. Saudara, tidak semua orang yang mengaku Kristen punya mentalitas kerajaan. Karena mentalitasnya selalu begini. Padahal Tuhan bilang, kamu perwakilan, duta besarku. Kami pernah mengundang Pak Jenderal Mantiri. Kami undang ke Bali karena pusat gereja kami di Lembah Pujian Denpasar, tempat Pak Timotius Arifin. Kami undang khusus beliau ke sana. Hanya kami pengen tahu duta besar itu gimana. Beliau bilang begini, yang paling penting. Duta besar mewakili presiden yang mengutusnya. Duta besar tidak boleh berbicara atas nama pribadi. Duta besar berbicara atas negara yang mengutusnya. Mari saya ingatkan Bapak Ibu, Anda duta besar kerajaan surga. Aha. Aha. Seharusnya sikap kita, apa yang kita putuskan, kita mesti berkonsultasi dengan pusat kerajaan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kita harus mengikuti apa yang Tuhan Sang Raja inginkan dalam hidup setiap kita. Nah, itu jadi pertama, berkuasa itu menjadi perwakilan kerajaan. Tapi kata berkuasa di sini bukan berarti main perintah kita menjajah manusia yang lain. Kita menindas, juga menindas istri. Banyak ceritanya di luar sana. Ada orang-orang tertentu, tapi di sini tidak ada. Di sini semua baik, semua saya dengar itu ya. Ini saya cerita mereka di kutub utara bagian pedalaman yang diam dalam gua-gua, tepi jurang 500 meter, perempatan jalan gang buntu lagi. Banyak orang di luar sana, pelayanan, khotbah. Wah aktif di full gospel, tapi bukan cuma chapter ya. Tapi istrinya ditindas saudara.
Sehingga banyak konseling-konseling kami, konselor-konselor itu kasihan sama ibu-ibu, saudaraku. Padahal Alkitab bilang dalam 1 Petrus 3 ayat ke-7. Hai suami, kasihlah istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris kasih karunia. Kata hormat di situ Pak, itu dalam bahasa Yunani time. Itu salah satu artinya adalah entertain your wife. Halo suami, entertain your wife. Senangkan istrimu. Oh, wanita bersuara. Oh Tuhan, jama lepaskan. Entertain your wife. Teman pewaris. Jikalau tidak demikian, Alkitab bilang gini Pak, doamu pasti terhalang. Berapa banyak bapak-bapak keren di luar saudaraku dalam pelayanan. Tapi waktu berdoa, doanya coba sampai di plafon, ceplak, turun lagi. Kenapa? Ya itu tadi, tidak menghormati istri. Ya, kok rasanya tidak enak juga ya Pak ya. Saya ngomong gini kok rasanya ada penolakan ya. Tolonglah saya Tuhan, I feel alone right now. Ya, oke, kita secara cepat ya. Jadi maksudnya apa? Mandat kebudayaan di sini. Yang kedua, maksudnya melayani. Dalam konteks lagi satu teks. Nah, Markus 10 ayat 42 sampai 45, Yesus bilang begini, kalau kamu mau menjadi besar, kamu harus menjadi pelayan. Barang siapa yang menjadi terkemuka, hendaklah menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Jadi jelas, mandat kerajaan, mandat budaya selain keserupaan dengan Kristus. Yang berikutnya, Tuhan mau kita melayani. Jelas ini. Tapi kemudian saudaraku, kata to have dominion tersebut dalam bahasa Ibrani rada, arti ketiga adalah kita ketemu kata governance. Apa itu? Tata kelola. Jangan remehkan manajemen. Kita ada memanage bumi dan segala isinya. Halo Bapak Ibu kasih Tuhan, kita ada untuk mengelola. Pengelolaan ini penting. Gini, maaf ya, saya sering ketemu orang, ada yang orang tertentu rajin berdoa Pak. Kalau berdoa itu di menara doa, kita pendeta jadi kecil rasanya. Padahal saya sudah kecil gini ya. Karena doanya itu gini, hai utara, hai selatan, jangan tahan-tahan. Gitu Pak. Dia perintahkan 4 penjuru mata angin. Hai barat timur, serahkanlah. Wah, kalau nengking iblis tuh, setan, iblis gitu. Waduh sudah, jadi kita tuh ngerasa, wah ini hebat berdoa ini. Tapi anehnya, enggak semua sih ya. Orang-orang yang banyak berdoa yang tadi itu, kok utang pribadinya enggak beres-beres. Itu masalah kan. Doanya jago Pak, tapi urusan menyelesaikan hutang itu loh, enggak selesai-selesai. Ada sesuatu kan. Kenapa saudaraku? Dia tahu berdoa, tapi dia tidak mengerti tata kelola keuangan. Jadi tata kelola itu our part, our responsibility, and not his responsibility. Itu tanggung jawab kita Pak. Kita mesti kelola, kita mesti atur kesehatan. Saya dari Manado ya, Pak Besuma juga. Saya bilang Kawanuat orang. Teman-teman di Manado itu Pak, itu lahir langsung Kristen. Bukan Kristen, Kristen. Saudara tahu orang Batak, orang mana? Manado, orang Ambon. Itu kalau lahir bayinya enggak nangis, enggak. Haleluya, haleluya, haleluya. Sudah langsung Kristen. Itu berdoa gini Pak, sudah tahu kolesterol tinggi nih. Kolesterolnya sudah di atas 250. Itu di depan makan, itu ada babi yang samcam, terus lemaknya yang tebel-tebel tuh. Udang, cumi, semua di situ. Berdoanya begini, Tuhan baik sekali Pak orang semua. Tuhan tolong bersyukur, DP berkat banyak sekali. Tolong berdoa dalam nama Yesus, segala roh-roh kolesterol. Kami perintahkan pergi jauh-jauh di Filipina. Dikuduskan semua dalam nama Yesus. Amin. Terus mereka bilang gini, mau makan bagejo. Saudara, doamu didengar sama Tuhan tapi tidak akan dijawab. Mana ada roh kolesterol? Loh, kesehatan. Saya cerita ini ya. 21 Maret 2020 Pak, saya masuk rumah sakit Mitra Keluarga.
Tiba-tiba paru-paru saya sesak nafas. Panas tinggi 29,2. Lalu saya nggak bisa tidur. Saudaraku, saya hilang rasa di lidah. Buang-buang air. Saya baca semua syarat COVID itu yang baru itu ada pada diri saya. Saya pergi ke dokter cek CT scan paru-paru putih. Putih semua paru-paru saya. Dokter langsung bilang, ini pasti COVID, opname. Untung dokternya pinter. Kalau tes PCR hari itu 8 hari baru selesai hasilnya. Sekarang baru 4 jam bisa ya. Dulu 8 hari. Jadi saya dites, betul 8 hari kemudian saya memang positif COVID waktu itu. Saudaraku, tidak bisa tidur. Dikasih obat sama dokter tiap hari obat tidur. Tidak bisa tidur, Pak. Waduh, kurang ajar tuh COVID, saudaraku. Ya, belum ada vaksin kan? Dokternya sesudah saya sembuh nih ya. Dokternya ketemu saya ngajak makan. Dia bilang gini, Pak Pendeta, saya jujur ya. Waktu Bapak COVID pertama-tama itu, kita dokter bingung obatnya apa. Karena memang belum ada obat. Jadi saudaraku, di rumah sakit dalam terkapar. Tolong yang ini jangan ikut kami hamba Tuhan. Kadang kala pendeta itu sombong rohani. Sampai tunggu gitu baru bertobat. Di tempat tidur itu Tuhan ngomong begini. Begini di hati saya impresi gini. To protect your life, your body from evil is my business. But to protect yourself, your health is your own business. Melindungi kamu dari yang jahat itu urusanku Roni. Tapi melindungi kesehatanmu urusanmu sendiri. Oh gitu saudaraku. Kenapa? Sebelumnya saya ketua departemen PI Misi dari sebuah sinode besar di Indonesia. 1 tahun saya terbang lebih 100 kali. Terbang dengan alasan pelayanan. Saudaraku, tapi saya tidak perhatikan kesehatan saya, makan saya, istirahat saya. Habis itu saya berkata, Tuhan ampuni saya. Saya bertobat dan sejak hari itu Pak 2 tahun lalu. Saya olahraga setiap pagi sampai tadi pagi sebelum ke sini. Jalan rata-rata 5 kilo, jalan cepat saudaraku. Saya kelola makan saya. Saya kelola tidur saya. Itu kewajiban kita sendiri saudara. Itu yang Tuhan, mandat budaya. Dan lalu kemudian ayat yang ke-28 dikatakan begini. Allah memberkati mereka. Wah ini saya katakan kingdom blessings. Tolong kalau Bapak Ibu baca pertama, makanya saya bilang the law of first mention tadi. Hukum pertama kali Alkitab ayat atau satu kata disebutkan. Jangan remehkan. Karena kalau enggak akan ada pembiasan, deviasi. Sekarang orang ngomong berkat itu orientasinya uang, harta. Tunggu dulu, kita kembali ke awal-awal dulu. Ketika the first mention, kata pertama disebutkan berkat di sini, bahasa Ibrani dipakai kata barah. Kata barah itu saudaraku artinya sebuah kuasa dan kemampuan yang Tuhan berikan untuk kita dapat menyelesaikan tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup kita. Saya ulangi ya. Sebuah kuasa dan kemampuan yang Tuhan berikan supaya kita dapat menyelesaikan tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau boleh saya minta satu orang yang tinggi besar, tolong boleh satu orang. Bapak yang pimpin pujian ya, Pak siapa? Pak Tommy, monggo silakan Pak. Wah, Bapak berdiri di belakang saya. Nah, Bapak jadi Tuhan sekarang. Lepaskan berkat begini Pak. Nah, ini blessing. Jadi blessing itu dalam bahasa aslinya mengandung pengertian begini. Sebuah kuasa dan kemampuan, ability from God to mankind. Supaya kita manusia yang dapat berkat ini bukan untuk memperkaya diri sendiri. Tapi kita disanggupkan melakukan tujuan-tujuan Tuhan. Kita disanggupkan melakukan mandat-mandat kerajaan yang dipercayakan kepada kita. Kemanapun kita pergi. Yang namanya berkat itu terus menyertai dan melingkupi. Kita ditugaskan ke pedalaman Papua sekalipun. Orang bilang daerah kering. Blessing tetap menyertai kita. Kemanapun kita saudaraku. Kalau kita tahu bahwasanya ada yang disebut barah itu. Maka saudara tidak perlu khawatir. Ini kemampuan dan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita sanggup melakukan tujuan-tujuan Tuhan. Sanggup melakukan mandat kerajaan dalam hidup kita. Karena tanpa blessing, perhatikan. Kita gak bisa menyelesaikan.
Makanya saya ingatkan para pengusaha di sini, tolong juga anak cucu kita. Kalau di gereja itu kebaktian, please tunggu doa berkat dulu. Jangan selesai khotbah pulang, kenapa? Daripada parkirnya crowded, gua udah lapar cepat kita makan. Tunggu, blessing is very important thing, saudaraku. Berkat ini penting, Pak. Waktu Yakub, supaya Bapak tidak capek, atas nama bangsa Indonesia saya ucapkan terima kasih. Semoga amal ibadah Bapak diterima di sisinya. Mari saya katakan kepada saudara, begini, Yakub memberkati anak-anaknya 12 itu, orang Israel. Diberkati satu-satu, terjadi semua. Saya baca, saya teliti, betul apa yang diucapkan bapaknya itu terjadi. Jadi saudaraku, soal berkat itu yang pertama, itu sama sekali tidak ada hubungannya sama uang. Itu kuasa, power. Nah, contoh, Yusuf itu dijadikan budak di rumah Potifar. Tapi karena ada blessing, dia berhasil, dia dipercaya. Potifar bilang gini, semua kamu boleh kamu sentuh di rumah ini, except one, do not touch my wife. Oke? Dia berhasil, dia dipercaya. Dan dia pegang, dia tidak sentuh istrinya. Saudaraku, tapi dituduh memperkosa. Gitu kan? Kayaknya di barusan peristiwa itu ada di berita yang kita ya, tuduhan-tuduhan pelecehan itu ya. Akhirnya saudaraku dijebloskan penjara kan? Saya tanya, Pak Lili, ada duit enggak di penjara? Budak tadi pegang uang enggak saudaraku? Maksud saya uang pribadi ada? Enggak ada saudaraku. Saya cuma ingatkan saudaraku, jangan terlalu sempit menghubungkan berkat selalu uang. Nanti ujung-ujungnya duit memang. Tapi saudara harus lihat, bukan UD maksud saya Pak. Tapi proses itu loh. Dan sesudah di penjara, dia pun bekerja atas dasar blessing Tuhan. Dia berhasil, dia jadi berkat buat seluruh orang di penjara. Ini tantangan politik loh. Bukan penjara orang nyuri maling ayam, maling sapi, enggak. Itu tantangan politik karena itu orang-orang yang menentang Firaun dimasukkan situ. Termasuk juru minuman raja dan juru roti. Itu kan dijebloskan situ, penjara politik. Jadi orang-orang hebat yang ada di situ, orang-orang pintar. Yusuf pun bisa jadi berkat. Tidak ada duit Pak, tapi apa di situ? Dia tetap bisa dipercaya dan bahkan seluruh urusan penjara diserahkan sama dia. Blessing. Dan singkat cerita, ujung-ujungnya kita tahu ceritanya, dia dipercaya menjadi Perdana Menteri Mesir dan dia dipercaya mengelola soal makanan di seluruh negara Mesir, bahkan negara-negara lain datang kepadanya. Baru bicara uang, harta dan sebagainya. Dikasih istri, dikasih rumah, dikasih kedudukan apa semuanya. Tapi saudaraku, kita kembali ke depan blessing. So, saya akan tutup dengan begini. Bapak Ibu, kalau kita punya anak cucu, lepaskan berkat buat mereka. Kalau kita ngerti ini, kita gak akan main-main. Orang Israel, orang Yahudi itu ngerti prinsip berkat. Mereka lepaskan berkat. Makanya saya waktu ngerti ini, tiga anak saya lepaskan berkat. Tiap hari Pak sebelum berangkat sekolah. Aku lepaskan berkat. Dan mari saya bersaksi kepada saudara, saya pendeta penuh, saya tidak ada bisnis apa-apa. Kalau di gereja kami, sinode kami itu orang bisnis boleh jadi pendeta, boleh jadi gembala. Tapi saya karena sudah dipanggil, saya dulu kerja di kantor akuntan memang. Tapi karena dipanggil full time Pak, saya berjanji lepas semuanya. Kalaupun saya bikin album rohani, di Indonesia album rohaninya nggak bikin orang kaya Pak, terus terang aja. Karena baru beredar tidak sampai 1-2 minggu saudaraku, di Glodok sana sudah ada duplikatnya, dipalsukan Pak. Ya, bikin buku, saya udah bikin buku beberapa ini. Roh Kudus bilang, serahkan seluruh hasil penjualannya dan royalti untuk pekerjaan Tuhan. Jadi saya nggak ambil keuntungan 1 rupiah pun, saya bagikan untuk hamba-hamba Tuhan di desa-desa yang banyak mengalami kesusahan. Saudaraku, jadi saya cuma berharap langsung dari Tuhan. Saya dapat gaji di gereja saya, di mana saya gembala, plus ya biasanya kalau diundang pelayanan seperti ini kan ada salam tempel gitu ya, ada salam tempel atau apa, tanya dulu nomor rekening berapa. Itu pertanyaan yang paling menyenangkan buat saya saudara ya. Dan saya suka sita untuk menjawabnya. Dan saya akan berkata sebentar saya berdoa, tidak akan begitu, saya akan langsung jawab. Saudaraku, tiga anak saya itu dapat blessing tadi, itu bisa kuliah sampai ke Amerika. Sekalipun saya seorang pendeta yang gajinya, Anda tahu lah gaji pendeta. Ya, saya digaji. Tiga anak saya, 2 lulus master di Amerika, semua lulus dengan summa cum laude, the highest honor. Yang terakhir kemarin baru lulus S1, 3 bulan lalu saya ke Amerika, wisuda.
Dan diumumkan juga lulus semua cum laude, GPA-nya dari semester 1 sampai semester terakhir A nilainya. A semuanya, GPA-nya 4 saudaraku. Dan disebut sebagai mahasiswa teladan, dipanggil ke depan oleh Vice President. Di situ disaksikan 5.000 orang yang datang wisuda itu. Dan dikatakan ini anak menjadi teladan, menjadi dampak bagi kampus di situ. Saya juga bisa menangis saudaraku menyaksikan itu. Lalu saya teringat, jangan remehkan berkat orang tua. Blessing ini penting. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika doa berkat, saudara mengerti. Yes, I need your blessing Lord. I accept 100%. Tujuannya apa? Bukan memperkaya diri Pak. Tujuannya menyanggupkan kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa sanggup tujuan Tuhan kita kerjakan. Dan yang paling terakhir, boleh? Paling terakhir Pak. Boleh ya? Saya harus jaga, sudah 30 menit soalnya. Lalu mandat yang kedua disebut mandat penginjilan. Pak, Bapak Ibu, memang ada 5 jawatan, Efesus 4 ayat 11. Ada yang disebut rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, gembala-gembala dan pengajar. Tapi semua kita walaupun kita bukan punya karunia penginjil, semua kita harus bersaksi dan menjadi saksi. Beritakan Injil. Gak bisa enggak. Di seluruh aspek hidup kita Anda harus membawa pesan ini. Nah saya baca tulisan penelitian Bilangan Research Center, BRC. Beberapa pengusaha ada di situ. Dan BRC 4 tahun lalu mengadakan penelitian di seluruh Indonesia Pak. Metodenya random sampling, penyebaran merata di seluruh Indonesia. Dan berbagai denominasi gereja mulai dari yang Protestan, Pantekosta, Injili, komplit. Penelitiannya begini, kenapa, apa yang menyebabkan gereja Indonesia bisa bertumbuh pesat? Kan banyak gereja sekarang mega church, di Jakarta udah berapa mega church? Di daerah-daerah lain sekarang banyak gereja gede-gede saudaraku. Diteliti dan dapat laporan seperti ini. Dan ini dikonfirmasi oleh Barna ya, di Amerika Serikat. Dikatakan begini. Sekitar 42% gereja Indonesia bertumbuh pesat. Karena apa? Perpindahan jemaat dari gereja satu ke gereja lainnya. Dari gereja yang gak ada tepuk tangan ke gereja tepuk tangan. Ke gereja yang cuma pakai overhead begini ke LED. Dari gereja yang bahasa Indonesia ke bahasa roh. Dari gereja yang cuma main keyboard ke band lengkap. Apakah itu pertumbuhan? Dan ternyata yang betul-betul menginjil, gereja yang betul menginjil, ini YWM pasti suka ini, yang betul-betul jangkau jiwa baru, pertumbuhannya hanya 2,1% Pak. Dengan kesimpulannya sederhana, gereja Indonesia malas menginjil. Saya berdoa Full Gospel Businessman Fellowship International menjadi ujung tombak buat menjangkau jiwa-jiwa baru, pengusaha-pengusaha baru yang sama sekali belum mengenal Kristus atau Kristen tapi Kristen tadi Pak, abal-abal. Dan yang terakhir sekali, mandat yang ketiga, mandat berbuah lebat dan tinggal tetap. Tuhan mau kita ini berbuah-buah Pak. Ayo tingkatkan talenta, karunia, potensi. Maaf, satu sisi dia raja, dia penuh kasih, tapi Tuhan juga investor. Ini enak kalau ngomong sama pengusaha. Apakah di sini bapak-bapak invest? Ini saya tahu Pak Gunawan, kalau saya ke Perth saya tinggal di rumah beliau. Pernah ke Bali pun saya tinggal di rumah beliau. Ya. Nah, mana mungkin pengusaha invest deh berapa? 100 miliar misalnya. Bisnis tertentu. Masa kita begini, gua merem-merem rugi gak apa-apa. Gak ada ceritanya pengusaha invest 100 miliar merem-merem rugi. Dia hitung saudaraku, apalagi sudah 100 M. Return on investmentnya. Dia hitung break even pointnya. Dia hitung resiko-resikonya. Baru dia putuskan, saya invest. Betul tidak? Dan pelaksana-pelaksana lapangan yang kita percaya menjalankan usaha harus bertanggung jawab dengan investasi kita. Setuju ya? Maaf Bapak Ibu, Tuhan investor. Anda dihadirkan di planet bumi. Anda diberi talenta, karunia, bakat, potensi. Itu semua nanti kalau pulang harus dipertanggungjawabkan Pak.
Makanya banyak di gereja orang bingung. Yang penting setia. No. Not just faithful. You have to be fruitful. Kamu jangan cuma setia, kamu harus berbuah. Karena investor itu akan menuntut pertanggungjawabanmu. Ingat di Alkitab, yang 1 talenta tetap berapa? 1. Malas. Dia nggak mau melipat gandakan. Yang 2 jadi berapa? 4. Puji Tuhan. Yang 5 jadi berapa? 11. Kok bisa 11? Yang 1 tadi yang malas diambil Pak. Dikasih yang 10. Jadi berapa terakhir? 11. Yesus bilang, kepada yang tidak mempunyai, apapun daripadanya akan diambil. Tapi yang mempunyai, apapun daripadanya akan ditambahkan kepadanya. So saya mengajak kita, ayo kerjakan mandat budaya, keserupaan Kristus. Ayo kita buat tata kelola yang baik lagi. Ayo kita jadi perwakilan kerajaan di muka bumi. Mandat penginjilan. Ayo semua bersaksi dan menjadi saksi. Yang ketiga, mandat berbuah. Ayo berbuah lebat. Tingkatkan kapasitas yang bisa kita lakukan. Jangan berkata sudah tua. Enggak, masih ada waktu. Selama kita masih hidup, kita mau maksimal bagi kepentingan kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Amin. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Itu tadi Pak, kunci G, menjadi seperti Kau Yesus. Kita nyanyi dan kita berdoa sebentar. Menjadi seperti Kau Yesus, seperti Kau Yesus menjadi seperti Kau Yesus, seperti Kau menjadi sempurna, jadi sempurna dalam seluruh hidup, menjadi seperti Kau Yesus, seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau, menjadi ya Tuhan, seperti Kau, menjadi sempurna, menjadi sempurna dalam seluruh hidupmu. Tuhan, hamba berhenti berbicara, tapi hamba berdoa, bantu, tolong hamba, tolong Tuhan, supaya kebenaran ini boleh mendarat dengan baik di hati kami, di tanah yang subur. Aku berdoa, beri kami terus kemampuan, supaya kami boleh menjadi pelaksana-pelaksana kehendak-Mu di planet bumi ini. Kami boleh melakukan mandat budaya, keserupaan dengan Engkau, jadi perwakilan-Mu, dan memaksimal semua potensi talenta, bersaksi memenangkan jiwa. Pakai kami terus selama kami masih hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang saya mau berdoa melepaskan berkat buat saudara. Terima kasih. Kunci A. Saya lepaskan berkat dalam bentuk lagu ya. Khasiatnya sama. Kunci A ya. Terimalah berkat Tuhan turun ke atasmu sekarang. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera. Amin. Amin.